Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faranora Zaina Fitri, NPM 219010111124. Di sini saya dari semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Malang. Di video ini saya akan menyampaikan pesan, kesan, dan pendapat dari film yang sudah saya tonton yang berjudul Tare Zameen Par. Tare Zameen Par adalah salah satu film India yang ditayangkan pada tahun 2007 dan diproduksi oleh Aamir Khan. Film ini menceritakan kehidupan dari seorang anak yang bernama Ishan yang berusia 8 tahun. Dia adalah anak yang unggul dalam seni, tetapi tidak dengan akademisnya. Sehingga orang tuanya mengirimkan dia ke sebuah sekolah asrama. Dari banyaknya guru yang mengajar dia, tidak ada satupun orang yang menyadari bahwasannya dia adalah seorang yang mempunyai kelainan dalam belajar. Seorang guru seni rupa yang masih honorer melihat dan menyadari bahwa anak ini adalah penderita disleksia. Bagi para guru yang lain, Ishan hanyalah anak yang bandel, malas, dan bodoh. Di sini Ishan tidak suka sekolah dan gagal setiap tes atau ujian apapun. Ia menemukan semua mata pelajaran yang sulit karena ketidakmampuannya itu. Ia diremehkan dan dimarahi oleh semua guru dan teman sekelasnya. Namun, dunia internal imajinasi Ishan penuh dengan keajaiban yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lainnya. Imajinasinya begitu hidup dan berwarna. Tempat-tempat magis yang penuh dengan warna, dunia animasi hewan yang imajinatif, dan benda-benda ajaib yang tak ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya ia adalah orang calon seniman yang berbakat. Namun sayangnya tak satupun orang yang melihat itu, termasuk kedua orang tuanya. Ayah Ishan adalah seorang eksekutif yang sukses dalam karirnya. Ia mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses seperti dirinya. Ibu Ishan bernama Maya Awasthi. Ia seseorang perempuan yang meninggalkan karirnya demi mengurus keluarganya, khususnya kedua buah hatinya. Maya sering merasa frustasi karena ketidakmampuannya untuk mendidik anaknya, Ishan dan kakak Ishan, yang bernama Johan. Johan adalah seorang murid teladan dan juga atlet tenis yang mengerti Ishan. Setelah menerima laporan akademik semester pertama di kelas 3 SD yang sangat buruk, orang tua Ishan mengirimnya ke sebuah sekolah berasrama kembali dengan harapan agar ini bisa lebih disiplin dan fokus dalam belajar serta tidak malas atau bandel lagi. Di sekolah tersebut, Ishan tenggelam ke dalam ketakutan dan depresi karena jatuh dari keluarga, tidak punya teman, dan takut menghadapi sekolah yang disiplin dan tanpa ampun. Namun, ada salah satu anak bernama Rajan, seorang anak cacat fisik memakai kursi roda, yang mau berteman dengan Ishan. Karena kesepian dan depresinya yang mendalam, ia bahkan memikirkan untuk bunuh diri dengan terjun dari balkon. Film ini sangat menginspirasi karena maknanya yang terkandung dalam film tersebut, yaitu salah satunya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangkap suatu ilmu dalam proses pembelajaran, sehingga kita tidak dapat melakukan setiap anak itu sama, karena kita tidak dapat menafikan adanya beberapa anak yang kurang mampu untuk menangkap pembelajaran selayaknya anak pada seusianya. Setiap anak memiliki bakat tersendiri yang harus dikembangkan, seperti Ishan punya bakat melukis. Saya bahkan terkagum-kagum melihat lukisannya di film tersebut. Selain indah, lukisannya juga punya makna yang bikin hati terenyuh dan terlihat seperti nyata. Di sini ada beberapa pesan moral yang saya temui dari film ini, yaitu yang pertama, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Jadi jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Jadi di sini setiap anak itu beda-beda. Ketika anak A ini unggul dalam akademis, yang anak B ini dengan bakat yang lainnya. Jadi jangan disamakan dengan satu
sama yang lainnya. Yang nomor 2, orang tua harus tahu bagaimana kondisi perkembangan anaknya dan biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Jadi di sini orang tua juga tidak boleh menekankan anak harus begini. Jadi seorang orang tua itu membiarkan anaknya bisa menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, jangan jadikan penilaian orang lain untuk menjadikan patokan, apalagi membanding-bandingkan. Karena membanding-bandingkan anak adalah sifat yang salah dan dapat merusak mental anak tersebut. Jadi ketika orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita membeda-bedakan anak, itu akan sangat merusak mental anak tersebut. Yang nomor 4, gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, karena dunia anak itu penuh dengan permainan bukan tekanan. Jadi ketika masih SD atau SMP, di pembelajaran itu mungkin bisa aja dikasih seperti permainan kuis dan lain sebagainya. Yang nomor 5, terimalah anak yang berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung dia agar tetap memiliki rasa percaya diri pada kemampuannya sendiri. Jadi ketika ada anak yang kurang fisik seperti tidak bisa jalan, jadi kita jangan menjauhi mereka, tapi kita harus merangkul bersama-sama. Dalam suatu pembelajaran tentu saja lingkungan belajar pun harus kita perhatikan seperti sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Tentu saja yang berkaitan dengan lingkungan seseorang siswa itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Dalam belajar juga bukan hanya peran guru yang penting, tetapi peran orang tua juga penting. Karena peran orang tua tersebut dalam proses perkembangan anak itu sangat berpengaruh. Karena orang tua itu harus mendukung kemampuan anaknya, bukan malah meremehkan kemampuan anaknya. Jadi di sini orang tua juga berpengaruh penting dalam pendidikan anak, karena salah satunya yang mendukung adalah orang tua itu tersendiri. Karena waktunya kan lebih lama bersama orang tua. Dalam pertumbuhan dan perkembangan kemampuan anak, kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada satu pusat pendidikan saja. Contohnya, kita hanya mendidik anak dalam keluarga saja, tetapi tidak menyekolahkan dan melarang anak untuk keluar rumah untuk bersosialisasi pada masyarakat. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang sempurna, seperti itu adanya di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat, dan lain-lain. Sebagai orang tua juga tidak boleh untuk mengekang anaknya. Jadi di sini orang tua juga tidak boleh mengekang anaknya, tidak boleh kesini, tidak boleh kesini, karena mereka tidak akan mengetahui kehidupan di luar seperti apa. Dari film ini ada guru atau pelajar yang dapat kita teladani seperti guru di sekolah, asrama yang telah mengajarkan Islam dengan penuh kesabaran, ketelatenan, tanpa ada putus asa. Kita pun dapat melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua tersebut yang menjadikan belajar itu menyenangkan, yang memang cocok untuk anak seusia Izhan, dengan diberi pelajaran yang diselingi dengan permainan-permainan kecil, kuis, dan lain sebagainya. Tidak selalu menekankan anak untuk mengamalkan teori-teori tertentu. Jadi kita tidak seorang siswa itu akan merasa bosan kalau ketika pembelajaran dalam kelas itu monoton. Jadi sekiranya seorang guru bisa menghidupkan suasana kelas itu menjadi aktif, menjadi ceria. Jadi ketika anak-anak menerima materi baru, mereka akan memiliki mindset yang baik, dan mereka akan memiliki pikiran yang fresh. Ya, begitu saja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.